Baik, selamat malam, Pastor, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang datang dari seluruh pelosok Nusantara. Malam hari ini kita berkumpul dalam rangka merayakan Harinya Santo Yusuf, hari Rabu, ya, melalui sebuah devosi hati tersuci Santo Yusuf yang kita kemas dalam bentuk ibadat devosi Rabu pertama, atau kita singkat dengan nama Derab. Derab Santo Yusuf. Malam hari ini kita mengambil tema, ya, tak lelah membangun gereja-gereja Santo Yusuf di seluruh pelosok Nusantara. Nanti sharer kita, Pak Albertus Grigoritan, ya, beliau sudah hadir malam hari ini. Mungkin Pak Albertus bisa menampakkan wajahnya juga, Pak. Nah, ini Pak Albertus Grigoritan. Ya, beliau adalah banker dan juga alumnus Sedan. Ya, kemudian beliau adalah umat gereja Santa Maria diangkat ke surga, Paroki Katedral Jakarta. Malam hari ini kita hadirkan, ya, beliau terkait dengan karya yang dilakukannya, ya. Beliau membangun banyak gereja Katolik di seluruh pelosok Indonesia. Nanti beliau akan membagikan juga secara lebih detail. Tapi malam hari ini kami ingin beliau juga membagikan refleksi imannya terkait tak lelah membangun gereja-gereja Santo Yusuf di seluruh pelosok Nusantara. Jadi dari 100, kurang lebih 150, ya, gereja yang sudah dibangun itu, ternyata ada belasan gereja-gereja Santo Yusuf yang dibangun. Baik, kita akan segera memulai dengan dengan rundown acaranya, ya, seperti ini. Ya, kita sudah tadi saling menyapa, kemudian kita akan masuk ke dalam lagu pembukaan Salam Yusuf. Kemudian kita akan masuk ke ibadat devosi Rabu pertama. Saya akan pimpin, kemudian kita akan foto bersama, kemudian ada pengumuman, lagu penutup, dan musik. Baik, kita akan memulai dengan lagu pembukaan Salam Yusuf yang dinyanyikan oleh tim terus dari komunitas pria Katolik Santa Helena. Kita simak bersama.
Baik, kita akan memulai ibadah devosi Rabu pertama, Santo Yusuf, Desember. Malam hari ini kita juga ingin mendoakan sahabat kita Pak Heri Isyono yang seharusnya dia memimpin malam hari ini, tapi karena dia sedang menjalani operasi, sehingga saya malam hari ini yang handle untuk kegiatan Santo Yusuf. Biarlah dalam proses operasinya semua boleh berjalan dengan lancar dan Heri boleh juga dipulihkan dan berkumpul bersama keluarga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah sumber ketekunan, pengharapan, dan penghiburan selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Hari ini adalah hari Rabu pertama. Kita diingatkan dan diajak melakukan devosi Rabu pertama atau kita sebut dengan derap pada Santo Yusuf. Tradisi derap kepada Santo Yusuf ini sudah berkembang sejak abad ke-19 yang ditegaskan oleh Paus Benediktus ke-15 ya, pada tanggal 25 Juli 1920 pada perayaan 50 tahun penetapan Santo Yusuf sebagai pelindung gereja semesta. Devosi Rabu pertama kepada Santo Yusuf dilakukan ya dengan mendoakan doa-doa devosi pada Santo Yusuf. Dia dilakukan dengan doa rosario, ya, dengan doa litani Santo Yusuf, atau juga dengan doa salam Yusuf, dan juga kita melakukan ibadat seperti pada malam hari ini adalah bentuk Santo Yusuf. Kemudian kita juga diajak untuk melakukan perbuatan kasih. Ya, dalam hal ini diajak mengunjungi orang sakit, melakukan kunjungan kaum terpenjara, kaum tersisih, ya, kunjungan kepada panti asuhan, kaum miskin, ya, kunjungan lansia, kita diajak berderma, ya, bagi berkat kepada teman-teman yang berkesusahan, dan juga bermati raga. Ini ada tertulis di dalam buku Mencintai Santo Yusuf, tulisan Paus Urbobi Stephen SF, terbitan Canisius. Nanti bisa dibaca apabila Anda juga memiliki Cintai Santo Yusuf. Baik, sebelum kita lanjut, kita akan masuk ke dalam madah pujian kepada Santo Yusuf. Nah, doa puji kepada Santo Yusuf melalui madah pujian. Silakan Ibu. Madah pujian kepada Santo Yusuf. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Yusuf yang mulia dan kudus, ku datang kepadamu dan menghormati Engkau dengan segenap hatiku. Engkau suami Bunda Allah, kepala rumah tangga yang kudus, bendahara setia, harta Allah Tritunggal Maha Kudus. Di dalam pribadimu, ku menghormati pilihan Allah Bapa yang rela membagikan kuasanya atas putra tunggalnya, pilihan putra ilahi yang telah suci taat kepadamu dan mempercayakan hidupnya ke dalam kerja dan karya tanganmu, pilihan Roh Kudus yang telah menyerahkan pengantinnya yang terkasih kepadamu sebagai teman hidupmu. Berbahagialah engkau karena telah menggendong putra Allah dalam tanganmu, mendekapnya di dadamu, memeluknya dengan kasih mesra, membasahi dengan air mata kebahagiaan. Diliputi rasa hormat dan kasih dalam memandang kebesaran dan kekudusanmu, aku mempersembahkan dan menyerahkan hatiku kepadamu. Perolehkanlah bagiku kasih yang tulus kepada Allah, serta segala rahmat yang perlu keselamatan abadiku. Mintalah untukku iman yang hidup dan kepasrahan yang mesra pada Allah. Tolonglah aku agar setia,
adil dan rajin dalam pekerjaanku, serta menyerahkan diri semata-mata kepada kehendak Allah dalam segala situasi hidup di dunia ini. Teristimewa, tunjukkanlah kepadaku cinta dan pengawalanmu pada saat matiku. Datang dan bantulah aku di waktu itu bersama Yesus dan Maria, agar aku memperoleh kebahagiaan, yakni dapat memuji dan memuliakan Allah Tritunggal bersama Dikau di surga hingga kekal. Amin. Doa Memoraris Santo Yusuf. Ingatlah ya suami Maria yang termurni, pelindungku yang terkasih Santo Yusuf. Belum pernah terdengar bahwa seorang pun yang mohon perlindunganmu dan mohon pertolonganmu dibiarkan seorang diri tanpa penghiburan. Terdorong oleh keyakinan ini, aku datang kepadamu, dan dengan segala hasrat hatiku, aku mempercayakan diriku kepadamu. Janganlah menolak doaku, ya Bapa Pemelihara Juru Selamat kami, melainkan dengan penuh belas kasih, dengarkanlah dia, dan jawablah doaku. Amin. Marilah kita hening sejenak. Kita sesali setiap dosa dan pelanggaran kita. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan membawa kita kepada kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Kau telah mempersiapkan dan memilih Santo Yusuf menjadi suami Maria dan Bapa bagi Yesus putramu. Dengan penuh kasih, ia telah mendampingi Maria, didik Yesus dalam iman dan keutamaan hidup, dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga kudus dan penuh pengabdian, kesetiaan, keheningan, dan kesederhanaan. Semoga melalui devosi Rabu pertama kepada Santo Yusuf ini, kami dapat semakin mengenal dan meneladani keutamaan hidupnya dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita masuk di dalam bacaan pertama. Silakan Mateo untuk membacakan bacaan pertama. Bacaan pertama dari kitab Yesaya. Tuhan akan menghidangkan suatu jamuan dan menghapus air mata dari wajah semua orang. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan bagi segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita.
Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mazmur tanggapan dengan referen, Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 15, 29 sampai dengan 37. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit dan melipat gandakan roti. Pada suatu ketika, Yesus menyusur pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyaut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada juga beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah Injil Tuhan. Kita hening sejenak, meresapkan sabda Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam refleksi yang sebentar lagi akan dibawakan Pak Sri Buritan, kita bersama berdoa kepada Santo Yusuf.
Santo Yusuf, perlindunganmu amat besar, amat kuat, dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginan. Santo Yusuf, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu, dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian, dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yusuf, aku tak pernah jemu memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku, dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku. Dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yusuf, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin. Baik, tiba saatnya Pak Albertus Grigoritan untuk membagikan refleksi imannya dalam kesempatan ini. Pak Albertus, kami persilakan. Baik, selamat malam Bapak Ibu, eh, Bapak Ibu saudara-saudari semua yang malam hari ini kita eh, berkumpul ya dalam Zoom ini karena kita sama-sama mengasihi Santo Yusuf ya. Oke, saya mengawali sharing saya mungkin dengan latar belakang dan perjalanan hidup saya mungkin secara singkat. Jadi, salam kenal Bapak Ibu, nama saya Albertus Gregoritan. Saya saat ini berusia 33 tahun, ya, sudah OMK tapi sudah hampir expired ya, bisa dibilang. Setiap hari saya bekerja di sebuah bank swasta, Bank Sentral Asia. Kantor saya ada di Menara BCA Grand Indonesia di Bundaran HI, Hotel Indonesia. Saya sudah bekerja selama 11 tahun, tepat bulan November kemarin sudah 11 tahun sejak saya lulus kuliah. Saya anak kedua dari dua bersaudara. Saya bungsu. Lalu papa dan mama saya memang saat ini sudah sangat lanjut usia ya. Jadi mama sudah 81 tahun, lalu papa saya 75 tahun, selisih 6 tahun. Nah, saya punya satu orang kakak saat ini. Jadi saya hanya berdua, saya adalah anak anak bungsu. Dari latar belakang keluarga, saya menjadi Katolik karena ibu saya, karena memang eh, papa saya itu memang baru menjadi Katolik tahun 2008. Jadi setelah menikah kurang lebih sudah puluhan tahun ya, papa dan mama menikah dalam keadaan berbeda agama, lalu berbeda keyakinan, pada akhirnya papa akhirnya menjadi Katolik pada tahun 2008. Nah, eh, kalau bisa dibilang singkatnya adalah ya situasi keluarga memang pada waktu itu tidak baik-baik saja ya Bapak Ibu. Jadi banyak hal eh, mengapa saya sangat terkesan sekali dengan sedan dengan apa namanya dengan sedan ya karena memang harus harus diakui bahwa saya adalah seorang anak muda yang tidak memiliki gambaran utuh tentang sosok seorang papa untuk saya, tentang sosok seorang ayah yang mungkin sangat ideal ya. Karena kalau saya baca refleksi Santo Yusuf itu setiap hari selama 30 hari itu sangat menggambarkan seorang ayah yang sangat sempurna untuk saya. Tetapi pada kenyataannya kan memang tidak ada seorang manusia pun yang sempurna ya, kecuali Santo Yusuf dan Bunda Maria dan Tuhan Yesus pasti. Eh, saya tidak memiliki sebuah gambaran yang lengkap tentang ayah saya karena memang
hampir sepanjang perjalanan hidup saya sampai saya dewasa ya bisa dibilang itu memang sampai saya kuliah sih pada waktu itu saya memang selalu berhadapan dengan situasi di mana memang eh, papa saya itu memang saya harus katakan bahwa memang bukan seorang ayah yang baik begitu ya. Karena mungkin ada banyak hal, ada banyak sikap, ada banyak contoh perilaku yang mungkin tidak seharusnya dilakukan sebagai seorang ayah gitu ya. Tetapi yang menarik adalah eh, saya sangat bersyukur sekali bahwa dengan keadaan keluarga yang tidak sempurna, saya ditempatkan Tuhan di dalam keluarga ini dan saya sangat bersyukur sekali bahwa dengan keadaan yang tidak baik-baik itu saya tetap bisa menemukan kasih ya. Saya tetap merasa dicintai dan saya tetap merasa eh, diterima sebagai seorang anak oleh papa dan mama saya. Dan ketika papa saya menjadi Katolik tentu juga bukan suatu perjalanan yang mudah ya karena memang itu harus diawali dengan sebuah peristiwa kebangkrutan ya di mana usaha papa saya itu bangkrut habis lalu meninggalkan hutang yang cukup besar. Nah, dalam situasi itu saya sangat bersyukur bahwa saya sebagai anak muda tidak mencari pelarian dengan hal-hal yang mungkin negatif ya, tetapi eh, saya mulai belajar untuk mencintai Tuhan dengan lebih sungguh ya dalam keadaan itu ya. Namanya manusia ya, mungkin kita baru ingat bahwa kita itu punya seorang Bapa, punya Tuhan, seorang Bapa yang baik itu ketika kita dalam keadaan yang sangat terjepit sekali. Nah, itu yang saya lakukan. Eh, saya harus diakui bahwa sejak saya masih SMP, itu saya sangat suka sekali mengunjungi gereja Katolik. Meskipun dalam perjalanan waktu saya tuh sempat berpaling hati ya, karena memang sebagai orang muda itu saya sempat merasakan yang namanya kekeringan ya, bosan gitu. Kok kenapa ya kok kalau di gereja Katolik kok cuma begini-begini aja gitu. Kok kok setiap minggu perayaan Ekaristinya hanya begini saja, nggak ada sesuatu yang baru yang saya rasakan. Tetapi dalam perjalanan waktu ternyata Tuhan itu punya sebuah rencana ya, karena saya tuh suka traveling, saya suka pergi kemana-mana. Dan saya selalu suka masuk ke gereja Katolik, selalu mengunjungi gereja dimanapun tempat yang saya pergi, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Nah, lalu ketika saya kuliah, eh, saya sebenarnya punya sebuah panggilan untuk menjadi seorang imam dulu awalnya. Karena untuk saya kehidupan sebagai seorang imam itu adalah kehidupan yang sangat idealis, sangat teratur, sangat baik, sangat rapi, eh, semuanya sudah terjadwal, sudah tersusun, semua punya kegiatan, ritmenya yang semuanya menurut saya sangat baik sekali. Tetapi dalam perjalanan waktu ketika saya berusaha untuk menjawab panggilan itu, ternyata Tuhan mengarahkan saya pada sebuah jalan yang lain gitu. Jadi pada saat saya kuliah, saya live in di beberapa biara. Salah satunya adalah Biara Kapusin, Biara Fransiskan, para pastor Fransiskan Kapusin di Sumatera Utara. Eh, saya pergi ke sana saat saya kuliah dan pada hari Minggu itu saya pergi bersama seorang diakon waktu itu untuk pergi ke sebuah stasi yang sangat terpencil sekali. Nah, oke. Mungkin hostnya boleh buka akses untuk saya share foto mungkin supaya Bapak Ibu ada bayangan gitu ya. Bapak ya. Silakan. Oke, maaf ya saya sampaikan seadanya, foto-foto aja sih sebenarnya. Oke, jadi pada saat saya kuliah itu saya pergi ke sebuah daerah di Sumatera Utara ya. Kalau di sini ada yang dari
Sumatera Utara, saya pergi ke sebuah daerah di Tapanuli Tengah, namanya eh, Kampung Sorkam ya. Sorkam itu ada sebuah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, masuk ke Uskupan Sibolga. Nah, lalu pada hari Minggu itu saya pergi ke sebuah stasi ya, di sana, dan saya sangat terkejut sekali bahwa saya melihat sebuah gereja yang yang sangat jelek sekali ya, bisa dibilang. Mungkin kalau kita yang lahir dan besar di kota besar mungkin pasti sangat heran, kok ada gereja Katolik seperti ini bentuknya. Dan itu yang memang saya rasakan ya, karena saya memang sejak kecil saya sudah lahir dibaptis komuni pertama Krisma di Gereja Katedral Jakarta. Jadi memang saya anak katedral, anak anak ibu kota, anak Jakarta, dan sejak dulu saya aktif di Gereja Katedral. Eh, dengan situasi yang seperti langit dan bumi ya saya lihat. Lalu kondisi umatnya sangat miskin, sangat sangat berkekurangan. Tetapi pada hari Minggu itu, hari Minggu pagi, saya pergi ke gereja itu dengan pakaian seadanya. Jadi saya itu yang di foto sebelah kiri itu adalah saya ya waktu waktu usia saya masih 20 tahun. Nah, saya meminjam baju ketua stasi ya karena semua baju yang saya bawa itu basah karena saya pergi ke stasi itu di hari Sabtu sebelumnya dan itu kondisinya sangat hujan. Hujan lalu semuanya basah. Nah, saat saya hari Minggu pagi saya ke sana lalu sudah ada anak-anak kecil yang berkumpul ya ini yang di bawah fotonya. Lalu anak-anak ini dengan sangat karena biasa kalau di kampung itu biasa sebelum misa ada anak-anak sekami atau anak sekolah minggu, anak-anak dia ya bisa dibilang mereka berkumpul dulu lalu mereka bernyanyi gitu ya. Nah, salah satu hal yang sangat menyentuh hati saya adalah saat anak-anak ini bernyanyi, saya sangat apa ya, sangat terharu sekali karena saya melihat anak-anak yang mungkin hidup sangat terbatas, sangat miskin, sangat berkekurangan, tetapi anak-anak ini sanggup dan mampu untuk memuji Tuhan ya. Mereka bernyanyi dengan sangat riang gembira, bertepuk tangan, tertawa, dan itu yang mungkin saya selama hidup saya selama ini mungkin saya tidak merasakan itu di dalam gereja ya karena ya itu ya karena penuh dengan pikiran manusia aduh saya bosen ke gereja kok semuanya begini-begini aja monoton semuanya dan memang sejak kecil saya tidak pernah sekolah minggu Bapak Ibu karena ya karena orang tua saya karena hanya ibu saya yang membawa saya ke gereja dan itu juga tidak rutin setiap minggu. Nah, lalu dalam peristiwa itu saya melihat sebuah kegembiraan sebuah sukacita bahwa ternyata di dalam situasi yang berkekurangan pun ternyata Tuhan itu hadir dan Tuhan itu memberikan sukacita yang sama bahkan yang lebih besar. Di situ saya mulai berpikir oh ternyata hidup kita ini sederhana sekali ya bahwa ternyata dalam segala situasi itu kita tetap bisa dan mampu untuk menemukan sukacita karena semuanya itu Tuhan sebenarnya sudah berikan hanya tinggal dari kitanya mau bagaimana menanggapi dan menjalani kehidupan ini sebenarnya. Nah, dalam dalam pengalaman iman itu eh, ya saya merasakan sebuah dorongan yang sangat kuat di dalam diri saya untuk mulai berpikir oh saya mungkin setelah ini saya hidup bukan untuk diri saya sendiri. Saya mulai berpikir eh, Tuhan gimana ya caranya saya bisa membantu gereja di sana. Karena mungkin dulu saya berpikir ah ya sudahlah yang penting saya mungkin bisa bantu seadanya ya karena eh, saya melihat kan ya apa ya minimal saya bisa berbuat sesuatu lah buat mereka gitu. Nah, dorongan itu sangat kuat saya rasakan dan setelah saya pulang dari situ ya saya setiap hari selalu terbayang ya bahwa pengalaman itu sangat berbekas sekali dan saya sangat percaya bahwa Tuhan itu berbicara kepada saya lewat apa yang saya alami ya. Jadi eh, saya mulai mengalami perubahan dalam banyak hal, terutama yang sangat sederhana adalah bahwa saya mulai mampu untuk bersyukur untuk banyak hal yang mungkin Tuhan sudah berikan dalam hidup saya, tetapi saya selama ini tidak pernah menyadari itu dan mungkin saya tidak pernah berterima kasih untuk itu. Nah, banyak hal mulai berubah dan saya eh, mulai lebih giat lagi ya untuk mencintai Tuhan dan mencintai gereja. Nah, hanya memang saya tidak menemukan cara bagaimana seorang anak usia 20 tahun masih kuliah
mulai berpikir, aduh saya gimana caranya saya bisa mengumpulkan uang yang banyak supaya saya bisa membantu umat yang ada di sana pada waktu itu. Nah, lalu akhirnya ya karena saya memang aktif bermedia, saya sejak muda itu memang selalu aktif menggunakan media sosial, Bapak Ibu. Dulu kan kalau Bapak Ibu masih ingat dulu mungkin ada namanya Friendster ya, Friendster gitu ya. Media-media sosial di mana kita bisa punya banyak teman sekali meski kita nggak pernah bertatap muka gitu ya. Lalu kalau sekarang masih ada Facebook, lalu sudah ada Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain kalau sekarang. Nah, pada tahun 2011, saya mulai berpikir, oh mungkin saya bisa menggunakan sosial media ini untuk mengumpulkan sumbangan atau mengumpulkan donasi. Nah, saya mulai mencoba untuk eh, meminta donasi itu lewat sosial media. Cuma ternyata setelah sekian bulan saya mencoba, saya tidak menemukan jalan keluar ya. Karena semua orang itu menganggap bahwa saya ini pasti mau menipu. Itu yang pertama. Karena tidak mungkin seorang anak-anak minta uang untuk membangun gereja. Itu sesuatu yang sangat tidak masuk akal ya untuk orang-orang pada zaman itu. Karena ya nggak mungkin lah kalau kamu butuh sumbangan untuk gereja, kamu harus datang ke gereja buat misa di situ, lalu mengumpulkan kolekte gitu. Ya mungkin kan cara itu juga masih digunakan sampai sekarang. Jadi untuk mencari donasi untuk gereja lewat sosial media itu sesuatu yang masih sangat tabu sekali. Jadi setelah sekian bulan saya mencoba, saya tidak menemukan jalan keluar dan tidak menemukan solusi. Lalu ketika saya sudah hampir berhenti, karena saya merasa, ah sudahlah, mungkin Tuhan ini hanya bercanda. Mungkin Tuhan ini hanya main-main dengan dengan apa yang sudah Tuhan berikan gitu ya. Ya sudahlah. Yang penting saya sudah bisa mulai bersyukur, saya sudah bisa mulai menerima keadaan keluarga saya, keadaan diri saya dan semuanya. Nah, ternyata ketika saya sudah mau berhenti itu, ternyata saya dihubungi oleh seseorang yang memang tidak saya kenal, eh, seorang Katolik yang memang tinggalnya di Amerika. Lalu karena saya berteman dengan dia eh, di Facebook pada waktu itu dan dia lihat bahwa saya sering sekali memposting foto-foto perjalanan saya, foto-foto gereja, lalu dia inbox ke saya, Albert, sebenarnya kebutuhan kamu tuh apa? Saya bilang, eh, ya saya butuh uang untuk bisa membangun gereja. Itu eh, itu secara lugas dan jelas saya sampaikan kepada dia dan dia bilang, saya nanti akan kirimkan uang ke Indonesia. Dan saya sudah senang sekali, Bapak Ibu, karena saya berpikir bahwa uang yang dia kirimkan itu pasti akan besar jumlahnya. Karena ini adalah orang Amerika ya. Karena sebagai anak muda saya berpikir yang masih polos, saya berpikir, oh ya sudah ini pasti karena dari Amerika, pasti bantuannya besar sekali gitu. Nah, ternyata eh, setelah tiba di Indonesia itu ya, lalu setelah 1 bulan kemudian dia mengirimkan uang kepada saya lewat pos, lewat sebuah surat di dalam sebuah amplop dan di amplop itu di dalam surat itu dia tempelkan uang 1 US dollar dan sekarang uangnya saya masih simpan karena ya ini adalah sebuah apa ya sebuah bukti bagaimana Tuhan itu bekerja itu lewat sebuah hal yang sangat kecil dan sangat sederhana sekali bahkan sebuah hal yang sangat mustahil. Sama seperti bacaan Injil hari ini mungkin bagaimana Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan itu sesuatu yang pasti kita nggak akan bisa terima dengan akal sehat. Itu nggak akan mungkin terjadi. Nah, lalu dia kirimkan uang 1 dolar kepada saya dan ternyata saya awalnya ketika saya terima uang itu saya jujur saya ketawa ya karena waduh ternyata tidak sesuai yang saya bayangkan gitu karena saya pikir ya minimal dia akan kirim ke saya itu uang 1 juta 2 juta gitu ya yang kalau di rupiah kan akan senilai itu jutaan rupiah lah gitu cuma ternyata tidak seperti itu Bapak Ibu jadi saya cuma dikirimkan uang 1 dolar dan ternyata di dalam uang 1 dolar itu dia tulis sebuah surat di situ dan itu masih bisa dibaca sampai hari ini bahwa eh, dia berikan uang 1 dolar itu kepada saya, dia bilang ya sesuai dengan yang saya janjiin gitu. Jadi tolong kamu gunakan uang 1 dolar ini baik-baik dan tolong kamu jangan menyalahgunakan uang ini karena kalau kamu menyalahgunakan uang ini kamu berarti sudah melawan Allah. Kurang lebih begitulah intinya.
Nah, ketika saya membaca pesan ini, saya tentu merasa ada sebuah pesan kuat yang Tuhan sampaikan kepada saya. Oh ini loh Albert, saya ini kasih kamu modal nih istilahnya $1 nih. Sekarang kamu pikirin gimana caranya dengan uang $1 ini kamu bisa eh, menghasilkan banyak gitu. Nah, saya teringat akan perumpamaan ya di dalam kitab suci itu bahwa ya memang Tuhan itu memberikan kita kepada kita setiap orang itu kan talenta yang berbeda-beda ya. Ada yang 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta gitu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana dengan talenta yang berbeda-beda itu tidak melihat banyak atau kecilnya, kita harus diminta untuk bagaimana bisa mengembangkan. Nah, jadi sejak saya terima uang satu dolar ini, saya mulai berpikir, oh ya sudah. Jadi ini adalah sebuah kisah perjalanan iman ya, kisah pengalaman iman saya yang akhirnya saya mulai belajar untuk menarasikan, untuk menuliskan, untuk menceritakan perjalanan saya dengan sangat baik dan bagaimana pengalaman-pengalaman itu bisa dibagikan kepada banyak orang. Jadi itu yang awalnya saya lakukan. Jadi bukan hanya sekedar minta uang atau minta donasi, tetapi eh, mulai belajar untuk sharing, untuk berbagi. Jadi motivasinya bukan untuk mencari uang, tapi bagaimana lewat tulisan-tulisan saya orang itu bisa merasa apa ya, semakin dekat dengan Tuhan, bisa punya pengalaman iman yang sama, juga bisa menemukan Tuhan. Itu yang saya lakukan pada awalnya. Dan ternyata setelah saya menuliskan pengalaman-pengalaman perjalanan saya itu, akhirnya memang bantuan mulai mengalir ya, sedikit demi sedikit. Tetapi bagaimanapun juga, ya karena itu adalah zaman di mana mencari uang lewat sosial media itu bukan sesuatu yang lazim, bukan sesuatu yang biasa, ya tentu saya mengalami banyak sekali tantangan dan kesulitan ya, karena memang semua orang bertanya apakah si Albert ini orang yang benar, orang yang tulus, orang yang mau membantu dan lain sebagainya. Saya sempat berpikir untuk mundur ya Bapak Ibu, karena untuk saya apakah saya mengambil sebuah jalan yang salah, apakah saya mengambil jalan yang keliru gitu. Eh, tetapi ya kalau saya ingat ya bagaimana pengalaman iman itu ya, bahwa pengalaman apa namanya, oh ini ya, jadi kalau saya ingat pengalaman saya itu, eh, sebenarnya Tuhan itu mau kita itu untuk melakukan apa. Jadi ini saya berusaha untuk menemukan kembali tujuan hidup saya itu apa sih sebenarnya. Tuhan tuh mau berbuat apa lewat hidup saya gitu. Jadi kalau kita sudah menemukan ini, ya dalam keadaan kita paling rendah sekalipun, dalam keadaan kita yang paling down sekalipun, eh, saya merasa bahwa saya bisa menemukan kembali kekuatan ya untuk bangkit, untuk berjalan lagi. Dan ketika saya ingat lagi pengalaman pada waktu itu, saya mulai berpikir, oh ya, saya sudah berjalan seperti ini, masa iya saya mau mundur? Masa iya saya mau stop gitu? Nah, jadi akhirnya meskipun pada waktu itu banyak sekali eh, ancaman, banyak teror dan segala macam ya, terutama karena memang apa yang saya lakukan ini kan adalah sesuatu yang sebenarnya sangat sensitif di Indonesia ya Bapak Ibu. Eh, ada ancaman-ancaman dari orang yang tidak seiman dengan saya, dengan kita gitu ya. Tetapi saya berusaha, ya sudahlah. Kalau misalnya memang Tuhan menghendaki saya untuk melakukan ini, ya saya siap apapun yang akan terjadi ke depan. Ya, jadi tidak terasa Bapak Ibu bahwa sekarang sudah tahun 2023 ya. Saya waktu itu usia 20 tahun, saya sekarang sudah 33. Jadi sudah 13 tahun. Sudah 13 tahun eh, dan puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik ya dan bahkan sudah semakin besar, sudah semakin berbuah gitu. Eh, tetapi poin pentingnya adalah apa yang ingin saya bagikan adalah bukan soal berapa besar, bukan berapa banyak, tetapi bagaimana eh, proses ya, bagaimana Tuhan itu bekerja lewat diri kita itu dengan sesuatu yang sangat kecil sekali, sangat sederhana, sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan. Tetapi kalau kita mau berserah ya, mau percaya, eh, semuanya pasti akan berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, jadi memang
singkat cerita ya, setelah saya sudah sekian tahun, saya mulai apa ya, membangun sebuah sistem penggalangan dana, lalu mulai membangun sistem crowdfunding, lalu bagaimana untuk mengumpulkan sekian banyak orang supaya kita bisa bersama-sama untuk membantu gereja. Itu ya saya mulai membangun sebuah sistemnya itu betul-betul dari nol bisa sampai sekarang gitu. Nah, jadi akhirnya ya sampai hari ini ya puji Tuhan saya tidak pernah merasakan kesulitan apapun dalam hal untuk menggalang dana ya atau untuk mencari dana untuk gereja karena itu ya saya merasa dan saya sangat bersyukur bahwa itu memang ternyata sebuah talenta yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan memang saya sudah harus dengan konsekuen dan setia untuk melakukan itu. Nah, eh, jadi ini adalah contoh-contoh gereja Santo Yusuf tadi yang mungkin Pak Andi tadi sudah bilang ya. Dari sekarang memang sudah kurang lebih ada 187 gereja. Nah, yang berpelindung Santo Yusuf masih sangat sedikit, masih di bawah 20 gereja ya. Jadi ini salah satunya contohnya eh, gereja yang ada di Mentawai di Sumatera Barat. Misalnya dulu saat dibangun itu tidak selesai. Jadi cukup banyak keadaan-keadaan gereja kita kalau di pedalaman tuh masih sangat menyedihkan sekali ya gitu. Jadi sudah dibangun tapi nggak selesai atau bahkan masih ada yang gubuk-gubuk itu juga masih banyak. Nah, jadi memang saya lebih banyak membantu untuk membangun baru atau untuk menyelesaikan yang apa ya, yang belum selesai atau yang sudah mangkrak, sudah nggak bisa dilanjutkan karena nggak ada dana, ya saya ambil alih dan saya selesaikan. Nah, jadi ini adalah beberapa gereja Santo Yusuf ya. Ini yang di Sumatera Barat, lalu ini di Sumatera Utara, ya kurang lebih dulu gerejanya di sebelah kiri seperti ini, lalu di sebelah kanan saya bantu bangun sampai bisa selesai. Nah, lalu ini di Sintang di Kalimantan Barat. Nah, jadi ini dulu tidak selesai, lalu saya desain ulang dan akhirnya bisa menjadi yang seperti yang di kanan gitu. Nah, yang ini di Sumba juga sama, kondisinya kondisinya enggak selesai, lalu saya selesaikan dan akhirnya bisa menjadi yang sebelah kanan. Kalau ini di Lampung di Tulang Bawang, eh, membangun dari nol ya sama sekali, lalu sudah selesai dan kondisinya ada yang di sebelah kanan. Dan ini salah satu gereja yang ada di NTT, di ND. Gerejanya itu hancur, gereja Santo Yusufnya hancur karena gempa ya. Karena dulu tahun 92 kalau nggak salah di Flores itu ada gempa yang sangat sangat hebat sekali dan akhirnya banyak gereja yang rusak. Salah satunya adalah gereja Santo Yusuf di ND. Nah, ini juga saya bangun dari nol dan akhirnya bisa selesai. Jadi memang bangunan-bangunan yang sederhana, tetapi apa namanya, memang bukan membantu untuk membangun gereja yang mewah, tetapi untuk yang betul-betul sangat membutuhkan dan memerlukan. Gitulah kurang lebih prinsipnya. Jadi sampai hari ini eh, karya kami itu ada di 28 keuskupan, ada kurang lebih 187 gereja yang tersebar. Nah, lalu ada kurang lebih dari tahun 2012 itu saya sudah mengumpulkan dana kurang lebih 100 M lebih ya, 100 miliar lebih. Eh, Lalu juga saat ini saya juga membantu pendidikan anak-anak Katolik kurang lebih ada 103 anak yang ada di mana-mana. Terutama anak-anak yang ada di pedalaman kita bantu untuk sekolahkan supaya mereka juga bisa punya masa depan yang baik ya dengan sistem orang tua asuh. Jadi kalau di Keuskupan Agung Jakarta seperti ASAK ya yang ada di tiap paroki. Nah, cuma memang anak-anak yang kita bantu dari anak-anak pedalaman. Nah, lalu eh, saya sangat menyadari bahwa apa yang saya lakukan ini tidak mungkin saya lakukan seorang diri selamanya. Jadi saya akhirnya mulai memanggil, bukan memanggil ya, saya minta Tuhan untuk memanggil banyak orang muda seperti saya supaya mereka juga punya hati yang sama untuk bisa memperhatikan gereja Indonesia. Dan saat ini memang sudah ada kurang lebih 39 orang muda ya, semuanya OMK. Sebagian sudah menikah, sebagian belum menikah, termasuk saya sampai hari ini. Eh, Sebagian ada di Jakarta, karena saya ada di Jakarta. Separuhnya ada di Jakarta, separuh lagi itu ada di daerah-daerah misi ya. Misalnya ada di NTT, ada di Sulawesi, ada di Maluku, ada di Kalimantan, ada di Sumatera.
Jadi ada banyak orang muda yang membantu saya dengan berbagai macam profesi. Ada yang arsitek, ada yang teknik sipil, ada yang guru, ada yang pengusaha, ya. Semuanya masing-masing punya background dan keahlian yang berbeda, tetapi mereka mau berbagi sesuatu, mau berbuat sesuatu dari apa yang mereka tidak miliki ya. Karena harus diakui misalnya saya tidak punya background tentang bangunan. Saya ini seorang banker, saya punya keahlian di keuangan, finance, tetapi saya tidak punya keahlian di bangunan. Tetapi dengan pelayanan ini saya sangat belajar banyak sekali tentang bangunan dan akhirnya bisa mengerti juga ya tentang arsitektur gereja, tentang menghitung anggaran gereja dan lain sebagainya gitu. Jadi itu juga sebuah tantangan, sebuah keahlian ilmu baru yang juga harus saya pelajari gitu. Nah, kurang lebih seperti itu yang yang saya bagikan. Nah, lalu apa sih kaitannya dengan Santo Yusuf, Bapak Ibu? Jadi ini saya stop share ya. Ya. Lalu apa sih kaitannya dengan Santo Yusuf, Bapak Ibu? Nah, pada bulan Oktober yang lalu saya mengikuti Sedan angkatan yang ke-16. Untuk saya, Sedan ini adalah sebuah perjalanan spiritual untuk saya selama 30 hari penuh. Saya merenungkan banyak misteri dan kehidupan Santo Yusuf ya pastinya. Lalu apa sih dampaknya untuk kehidupan saya? Bahwa terlepas dari background kehidupan saya yang demikian, lalu kalau misalnya Bapak Ibu mungkin melihat, oh pelayanannya sudah sangat sedemikian besar, sudah sedemikian hebat, tetapi semua itu tidak akan berarti kalau kita betul-betul tidak menemukan Tuhan ya, tidak tidak menemukan Tuhan dan tidak apa namanya, tidak merasakan bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh hadir, meneguhkan perjalanan hidup saya sejak saya lahir sampai saya hari ini. Itu yang saya temukan di dalam Sedan selama 30 hari. Mengapa demikian? Contohnya begini, pada hari pertama Sedan, misalnya, bacaannya itu adalah aku dipilih. Ketika saya baca itu, saya bilang, eh, Tuhan itu ternyata ya memang sudah memilih kita sejak kita dijadikan ya. Sejak kita dikandung oleh ibu kita dilahirkan, itu Tuhan tuh sudah punya sebuah rencana besar untuk hidup kita. Dan itu yang saya rasakan. Jadi hari demi hari itu saya merefleksikan, oh ternyata Tuhan itu bekerja dalam diri saya itu dalam setiap waktu, dalam setiap kesempatan, dalam setiap peristiwa hidup saya, baik itu keadaan yang senang maupun yang susah. Itu yang akhirnya saya rasakan selama 30 hari, oh ternyata Tuhan itu bekerja dengan sangat luar biasa, meskipun dalam keadaan yang paling buruk sekalipun. Ya, misalnya eh, dalam keadaan orang tua saya yang bangkrut misalnya. Lalu dengan keadaan papa saya yang kalau saya tadi bilang di awal bahwa saya tidak menemukan sosok seorang ayah yang utuh, tetapi selama 30 hari itu yang paling utama yang saya rasakan adalah saya berusaha untuk menemukan kembali mutiara-mutiara kebaikan-kebaikan yang memang ternyata selama ini saya tidak pernah sadari sudah ayah saya lakukan untuk saya. Misalnya gitu. Itu yang saya refleksikan selama 30 hari, selama saya mengikuti Sedan, dan Tuhan itu eh, berbicara kepada saya setiap hari lewat bacaan-bacaan itu, lalu lewat setiap refleksi yang saya tulis, eh, saya menemukan kembali apa ya, saya menemukan dan merasakan kembali cinta Tuhan ya. Bahwa ternyata dalam keadaan apapun hidup kita, Tuhan itu sungguh mencintai kita ya dan mengasihi kita. Bahkan lewat Santo Yusuf sekalipun. Itu yang eh, saya temukan selama perjalanan saya untuk mengikuti Sedan eh, dan akhirnya ya saya sangat bersyukur sekali bahwa saya memiliki seorang ayah yang tidak sempurna. Saya harus akui itu dan saya sangat bersyukur bahwa saya punya papa yang tidak sempurna, tetapi dia setiap hari belajar untuk menjadi seorang ayah yang sempurna. Mungkin itu yang sangat menyentuh saya ya. Dan Papa mungkin kan selama ini tidak pernah berdevosi kepada Santo Yusuf ya. Tetapi bagi saya peranan keluarga kudus ya, Bunda Maria, Santo Yusuf, Tuhan Yesus itu adalah sebuah persekutuan yang pasti tidak pernah bisa dipisahkan ya. Berarti
karena ibu saya memang sangat dekat dengan Bunda Maria ya, karena dia seorang seorang devosan Maria. eh, saya sangat percaya ketika ibu saya berdoa untuk suaminya, untuk papa saya, ya pasti Bunda Maria juga pasti akan bilang ke Santo Yusuf, tolonglah supaya apa saya juga bisa berubah dan bisa mengenal Tuhan. Dan ternyata itu yang dilakukan oleh Santo Yusuf di dalam keluarga saya yang mungkin saya tidak pernah sadari ya. Jadi dalam perjalanan 30 hari itu saya sungguh merasakan bagaimana Tuhan eh, ya sungguh berkarya ya, yang mungkin saya selama ini saya nggak pernah pikirkan gitu ya. Bahkan pengalaman-pengalaman yang paling buruk sekalipun. Misalnya dulu ketika saya kecil saya pernah dibanting oleh ayah saya. Jadi saya punya sebuah gambaran, oh ternyata ayah saya tuh tidak sayang sama saya gitu. Cuma ternyata kalau saya baca renungan-renungan Santo Yusuf itu ya, eh, tidak seperti itu gitu. Jadi saya mulai kembali menemukan ayah saya tuh sangat 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 mencintai saya, sangat menyayangi saya gitu. Jadi mm, saya sangat 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 bersyukur sekali saya bisa ikut sedan, dan harus diakui bahwa pengalaman untuk menulis refleksi selama 30 hari itu adalah sebuah pengalaman yang sangat menyembuhkan ya. Karena memang eh, menulis itu adalah salah satu cara atau terapi yang paling ampuh untuk eh, mengobati luka ya. Gitu. Jadi itu yang memang saya lakukan. Yang dulu memang saya suka sekali menulis, cuma ternyata setelah saya bekerja saya nggak punya waktu lagi. Dan setelah sekian lama akhirnya saya mulai menulis kembali setelah saya ikut sedan selama 30 hari. Ya, intinya adalah saya sangat bersyukur bahwa dengan pekerjaan saya saat ini, dengan keadaan keluarga yang saat ini sudah sangat baik, dan juga dengan pelayanan saya yang sudah sedemikian, eh, saya sangat bersyukur dan merasa bahwa Santo Yusuf sangat banyak membantu saya, terutama bagaimana dalam kehidupan pelayanan saya yang berkaitan dengan gereja, karena Santo Yusuf adalah tukang kayu ya Bapak Ibu. Jadi ya eh, saya sangat yakin bahwa beliau sangat membantu saya untuk menyelesaikan berbagai masalah di dalam pelayanan saya yang tidak mudah ya gitu. Eh, dan akhirnya semua gereja itu bisa terbangun dengan baik. Banyak banyak orang juga akhirnya bisa bersuka cita, bisa bergembira di dalam rumah Tuhan. Itu juga sesuatu yang sangat sangat saya syukuri bahwa saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa melakukan itu. Jadi untuk apa namanya, untuk kedepannya ya saya sangat berharap banyak orang bisa ikut ambil bagian, bisa ambil bagian dalam karya saya, lalu juga bisa ikut ambil bagian juga di Sedan ya, lalu bagaimana mereka bisa menemukan kembali eh, sosok ibu dan sosok bapak yang sangat baik, yang sangat mengasihi, yang sangat mencintai, itu yang memang saya rasakan selama saya mengikuti Sedan, dan itu sangat membantu saya eh, untuk banyak bersyukur, untuk banyak berterima kasih kepada Tuhan bahwa saya saya dijadikan Tuhan dengan keadaan saya seperti ini, tidak sempurna di dalam sebuah keluarga yang tidak sempurna, tetapi Tuhan dengan kasihnya itu bisa menyempurnakan semua ya. Jadi itu yang saya rasakan selama mengikuti sedan, dan saya berharap semakin banyak umat Katolik, semakin banyak orang bisa merasakan kembali kasih Tuhan itu eh, lewat sedan ya. Karena pasti setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda, dan itu yang saya rasakan selama saya mengikuti sedan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Semoga sharing dan refleksi saya bisa bermanfaat dan bisa menguatkan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Albertus Gregoritan. Luar biasa ya, sharing refleksi yang dibagikan untuk kita di malam hari ini dengan beragam pengalaman yang sudah dilakukan atau sudah dimiliki Pak Albertus sebelumnya ya, terkait dengan karya pelayanannya, ya, membangun rumah Tuhan, membangun gereja-gereja Katolik di pelosok Nusantara, kan tadi sudah sampai 187 ya, kurang lebih ya Pak ya, disampaikan di layar, juga di beberapa keuskupan, lebih dari 30 kalau nggak salah. Kita melihat bahwa pelayanan ini sangat luar biasa ya, sangat unik, dan tidak semua bisa
mengikuti. Artinya mempunyai ide semacam itu. Jadi ini karya Tuhan melalui Pak Albertus, ya, sehingga dia bisa dipakai Tuhan untuk membantu ya seluruh umat Katolik khususnya di pelosok-pelosok Nusantara ini mendapatkan gereja. Terima kasih juga Pak Albertus juga terpilih untuk hadir mengikuti sekolah dari Nazaret, ya. Terpilih juga mengenal Santo Yusuf lebih dalam, dan ternyata juga beliau juga sudah membangun belasan gereja Santo Yusuf, ya. Tadi saya juga share juga yang beliau berikan kepada saya, ada beberapa gereja Santo Yusuf yang sudah dibangun di pelosok Nusantara. Mungkin suatu saat kalau kita bisa mengunjungi gereja itu satu persatu akan lebih indah ya. Mungkin nanti lewat Pak Gregory kita mendapatkan kontaknya, dan kita bisa melakukan visitasi ke gereja-gereja yang didedikasikan kepada Santo Yusuf tadi. Ya, jadi indah sekali malam hari ini bahwa satu pengalaman iman boleh dibagikan untuk kita, inspirasi kita. Ya, siapa tahu Bapak Ibu di sini atau mungkin ada pastor, ada suster, ya, nanti bisa juga Pak Albertus apabila ada bencana atau mungkin di daerahnya memerlukan bangunan gereja, ya, bisa menghubungi Pak Albertus. Ya. Siapa tahu juga Pak Albertus dan timnya nanti bisa membangun gereja di pelosok-pelosok Nusantara. Baik, terima kasih Pak Albertus sekali lagi. Kita berikan aplaus ya untuk Pak Albertus yang sudah begitu luar biasa memberikan refleksinya. Dan yang menarik juga bahwa Pak Albertus sempat juga masuk di dalam Candy ya. Bisa juga sudah share di grup. Anda nanti bisa menyimak lebih detail terkait Pak Albertus diwawancari oleh Andy di dalam sesi acaranya. Dan ini juga menjadi satu inspirasi untuk kita semua dan pasti umat seluruh Katolik ya, baik di Indonesia maupun di mancanegara, mengenal sosok Bapak Albertus. Baik, kita akan lanjutkan dengan ya. Kita akan berdoa konsentrasi hati tersuci Santo Yusuf. Saya akan pimpin doa ini. Doa konsekrasi hati tersuci Santo Yusuf. Kepada hatimu yang tersuci, kami mengkonsekrasikan diri kami hari ini, ya Santo Yusuf yang agung. Kami menguduskan keluarga kami dan semua yang kami miliki. Caramu melindungi Yesus dan Maria, lindungi ya pelindungku tercinta, jiwaku dan hidupku dari bahaya yang mengelilingi dan menyerangku. Ya Santo Yusuf yang agung, ajarlah aku untuk mencintai sedalam-dalamnya hati kudus Yesus dan Maria. Sehingga seperti mereka, aku juga akan sangat mencintai hatimu yang tersuci, menghormatinya dan membuatnya dikenal, sebab engkau layak untuk dihormati dan dicintai untuk selama-lamanya. Salam Yusuf, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud, terpujilah engkau di antara pria dan terpujilah Yesus putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa litani Santo Yusuf yang akan dibawakan oleh Bapak Yusuf Maimuni. Silakan Pak Yusuf. Baik. Doa litani Santo Yusuf. Tuhan kasihanilah kami.
Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Kudus, Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Keturunan Daud yang termasyur, doakanlah kami. Cahaya Bapa bangsa, doakanlah kami. Mempelai Bunda Allah, doakanlah kami. Penjaga Santa Perawan yang murni, doakanlah kami. Bapa Pemelihara Putra Allah, doakanlah kami. Pembela Kristus yang giat, doakanlah kami. Kepala keluarga kudus, doakanlah kami. Yusuf yang amat adil, doakanlah kami. Yusuf yang amat murni, doakanlah kami. Yusuf yang amat bijaksana, doakanlah kami. Yusuf yang amat teguh hati, doakanlah kami. Yusuf yang amat taat, doakanlah kami. Yusuf yang amat setia, doakanlah kami. Cermin kesabaran, doakanlah kami. Pencinta kesederhanaan, doakanlah kami. Teladan kaum pekerja, doakanlah kami. Kegembiraan kehidupan rumah tangga, doakanlah kami. Penjaga para perawan, doakanlah kami. Penopang keluarga, doakanlah kami. Penghibur orang malang, doakanlah kami. Pengharapan orang sakit, doakanlah kami. Naungan orang yang menghadapi ajal, doakanlah kami. Yang ditakuti oleh setan, doakanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, sayangilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Yusuf yang diangkat menjadi kepala keluarga kudus, jadikanlah kami anggota keluarga kudus-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Allah,
dalam penyelenggaraanmu yang tak terperikan, Engkau telah memilih Santo Yusuf menjadi sebagai bunda putramu. Kami mohon kepadamu, berilah supaya dia yang kami hormati selaku pelindung di dunia ini, boleh menjadi pendoa kami di surga. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, terima kasih Pak Yosef. Kita lanjutkan dengan doa suami pada Santo Yusuf yang akan dibacakan oleh Pak Yudimus. Kan Pak Yudimus? Belum terbaca, Pak. Apakah terlihat, Pak? Belum. Ya, sudah muncul? Doa suami kepada Santo Yusuf. Santo Yusuf, betapa besar kerinduan hatiku untuk menjadi suami dan ayah yang baik sepertimu. Jadikanlah aku suami dan ayah yang mencintai istri dan anak-anakku sepenuh hati. Santo Yusuf, engkau tidak ingin sedikit pun menyakiti hati Maria. Tolonglah aku agar menjadi suami yang mencintai istriku dengan setia sampai maut memisahkan kami. Santo Yusuf, engkau bekerja keras dengan jujur sebagai tukang kayu demi menghidupi keluarga kudus di Nazaret. Bantulah aku memiliki semangat kerja keras dalam mengupayakan kesejahteraan keluarga secara jujur. Santo Yusuf, Injil tidak mencatat sepatah kata pun yang pernah kau ucapkan. Sikap cinta akan keheningan itu membuatmu peka akan suara Allah. Semoga aku pun mencintai doa dan keheningan agar aku menjadi peka menangkap kehendak Allah. Santo Yusuf, di tengah kesibukanmu mencari nafkah, engkau tidak lupa beribadah kepada Allah. Semoga aku tekun berdoa dan mengajarkan sikap takwa kepada istri dan anak-anakku. Semoga aku mampu menjadikan keluargaku suatu gereja rumah tangga dengan teladan nyataku sebagai kepala keluarga yang saleh. Santo Yusuf, engkau dengan penuh kesabaran mendidik Yesus sehingga ia tumbuh dalam hikmat dan dikasihi Allah dan sesama. Tolonglah aku untuk mendidik anak-anak yang dipercayakan Allah kepadaku dengan penuh kasih dan kesabaran. Amin. Terima kasih Pak Yudimus. Kita lanjutkan dengan doa bagi keluarga kita yang dibawakan oleh Pak Alfred Pak Sarigi. Silakan Pak Alfred. Silakan di-unmute Pak. Mari kita bersatu di dalam doa bagi keluarga. Yesus, Maria, dan Yusuf dalam keluarga kudus Nazaret, kami melihat keindahan cinta sejati pada keluarga kudus Nazaret. Kami menaruh penuh kepercayaan. Keluarga kudus Nazaret, bantulah supaya keluarga kami juga dapat menjadi tempat komunitas doa, sekolah, Injil yang sejati, dan gereja rumah tangga. Keluarga kudus Nazaret,
Semoga tidak ada lagi keluarga-keluarga yang mengalami kekerasan, penolakan, dan perpisahan. Semoga mereka yang telah terlanjur menjadi korban dan terluka dapat menemukan penghiburan dan Tuhan. Yesus, Maria, dan Yusuf, dengarkanlah doa-doa kami ini dengan sukacita, kegembiraan hati. Amin. Dengan doa-doa, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Yesus. Maria yang tulus, mempelai yang Maria, ayah Mesias keturunan Daud, terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercaya kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, inilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat Allah, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu, waktu kami. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf selama-lamanya. Baik, kita akan akhiri dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, semoga devosi Rabu pertama kepada Santo Yusuf yang kami renungkan dan doakan malam ini membantu kami menimba, meneladan, dan bertumbuh dalam keutamaan rohani sebagaimana dihidupi oleh Santo Yusuf. Semoga rahmat yang sama yang Engkau limpahkan kepada Santo Yusuf juga Engkau limpahkan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, ibadat devosi Rabu pertama kepada Santo Yusuf sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita. Amin. Baik, kita foto bersama dulu ya. Satu yang hadir dari seluruh Indonesia dan mungkin ada dari mancanegara juga. Oke, silakan dibuka layarnya. Ada yang mau membantu jadi fotografer keliling? Ada 2 layar nih. Oke, saya coba. Layar pertama ya. 1, 2, 3. Yuk. Oke, nah, saya pindahkan dulu. Oke, kita masuk ke layar kedua. Ya, layar kedua. Silakan dibuka. 1, 2, ya. Oke.
Baik. Jadi setelah kita berfoto bersama, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, ya, jadi terkait dengan warga Nazaret, ya, dalam sekolah dari Nazaret juga kita dalami. Kami bulan Desember ini kami mendapatkan sebuah buku yang baru dirilis, ya, dari penerbit Canisius. Kami sudah menulisnya, dan penulisnya saat ini sedang mengikuti sedan juga. Dan ternyata buku Warga Nazaret yang ditulis ini, yang baru rilis minggu yang lalu ini, ternyata erat dengan sedan. Materinya ternyata sangat mendukung dengan sekolah dari Nazaret. Jadi ini bukunya, saya juga baru terima bukunya. Untuk kita rencanakan bedah buku, ya. Jadi saya matikan dulu. Nah ini bukunya. Jadi saya terima bukunya kemarin. Karena kami akan membedah bukunya, saya minta bukunya dulu. Saya serahkan ke pastor paroki juga untuk direview, pastor moderator. Dan saya sudah menghubungi Canisius juga, dan akhirnya kita mau berkolaborasi menghadirkan buku ini. Jadi ini sangat bagus sekali. Warga Nazaret, teladan karakter dan iman dalam keluarga modern. Penulisnya adalah salah satu dosen juga, salah satu pengajar juga, ya, dan mendalami Maria, dia mengenal Santo Yosef tapi kurang mendalam. Dan yang lucu, dia berani bisa menulis tentang keluarga Nazaret. Ternyata setelah dia menulis, kemudian saya ajak untuk menulis keluarga Nazaret dengan harapan, ya, dia juga bisa melihat kesamaan atau mungkin antara kedua buku Keluarga Nazaret dengan buku Sekolah dari Nazaret, sedan. Bukunya mirip ya, sama-sama hitam, ya. Dan nah ini menarik, nanti kita bedah. Kalau Bapak Ibu di sini atau suster sudah belajar sedan, nanti setelah belajar tentang buku ini akan menjadi lengkap. Karena di dalam buku ini saya melihat sempat, meskipun belum selesai membaca ya, tapi sangat rinci jelaskan bagaimana warga Nazaret itu bisa ditimba ilmunya untuk kita semua yang sudah atau sedang membangun keluarga zaman sekarang ini. Ya, ada keteladanan Santo Yusuf, ketaatan, ya, juga kemurnian, belas kasihan, juga ada rekonsiliasi, saling memaafkan di dalam buku ini. Jadi ini sangat bagus sekali, maka kami berniat untuk nanti pada tanggal 17 Desember. Ya, 2 minggu lagi, ya, pukul 7 malam, kami akan berkolaborasi dengan penerbit Canisius. Nanti kita akan bersama membuat Zoom yang nanti dibantu oleh Canisius juga dan akan dipromosikan ke user-user dari Canisius, sehingga nanti buku ini bisa menjadi berkat. Dan juga yang belum mengikuti sedan, nanti juga bisa mengikuti sedan dan juga bisa memiliki buku. Di penulisnya akan membedah, ya, Pak Yusuf namanya, Pak Yusuf Siswantara, akan membedahnya nanti pada tanggal 17 Desember. Jadi kegiatan ini memang kami gelar dalam rangka pencarian dana pembangunan Taman Doa Tiga Hati Suci Keluarga Kudus Nazaret yang ada di penjara. Jadi kami sedang membangun Taman Devosi Tiga Hati Suci Keluarga Kudus Nazaret, dan kami akan membedah buku Keluarga Kudus Nazaret. Ini sangat pas banget dan menjadi menarik karena dibedah di bulan keluarga. Bisa jadi Anda yang sudah mengikuti pendalaman iman terkait bulan keluarga, sangat relevan juga dengan. Silakan nanti memesan, ya, dalam waktu dekat akan dibuat linknya oleh Canisius. Nanti Anda bisa memesan bukunya. Kemudian diharapkan minggu depan, ya,
17 Desember kita bisa bedah bersama dan mungkin Anda juga bisa sudah menerima bukunya. Rencana minggu ini Kanisius akan membuat link pemesanannya dan nanti akan segera dikirimkan oleh Kanisius ke rumah Anda masing-masing. Dan harapannya Anda bisa mentransfer dulu sebelum bukunya dikirim. Ya, jadi permintaan dari Kanisius seperti itu. Ya, tunggu mungkin dalam beberapa hari ini link untuk pemesanan secara online-nya akan disiapkan oleh Kanisius. Acara terbuka untuk umum, ya silakan mengajak teman-teman yang pemerhati keluarga, karena ternyata di buku ini ada pengantar juga dari Pastor Yohanes Sumardi OSC. Dia adalah Komisi Keluarga Keuskupan Bandung. Ya, jadi ini beliau menulis kata pengantar di buku ini. Ya. Dan Bapak Yusuf Siswantara ini adalah Mat Paroki di Keuskupan Bandung juga. Ya, dan di parokinya OSC juga. Jadi kita pas banget ya, karena KPK juga adalah di paroki OSC juga. Jadi kesempatan kita OSC juga bisa berkarya lebih banyak di keuskupan dan juga bisa menghadirkan keluarga Nazaret ya dari paroki OSC yang ada di Bandung. Berikutnya, nah ini terkait dengan taman doa tadi ya yang saya sampaikan di depan, bahwa kami Gereja Katolik ya kerjasama dengan Lady Yusuf dan Legiun Yusuf dan juga didukung oleh alumni Sedan dan C dan Sepakat dan siswa-siswinya, kami sedang membangun taman doa dan devosi Tiga Hati Suci Yesus Maria Yosef di dalam penjara. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini kaget ya, kok dalam penjara dibangun taman doa. Biasanya kalau taman doa kan paroki, artinya bukan di dalam komplek penjara. Ya memang kami waktu itu menawarkan juga kepada pihak lapas, ya apabila lahan di depan gereja itu bisa difungsikan sebagai taman doa. Dan ternyata dari pihak kalapasnya menyambut baik, artinya Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang itu akhirnya memberikan izin kami memanfaatkan lahan di depan gereja. Ya, Anda bisa melihat ya lokasinya yang sudah didekati oleh Pastor VD OSC. Beliau adalah moderator kami. Ada tanah sekitar 5x5 yang kami akan olah menjadi tempat devosi Tiga Hati Suci Yesus Maria dan Yosef. Meskipun kami komunitas devosi Santo Yosef, tetapi kami mau mengajak Yesus dan Maria juga hadir di dalam penjara. Ya, maka itu kenapa kita pilih fungsinya tiga hati suci Yesus, Maria, dan Yosef. Karena tiganya kita boleh sama-sama mencintai dan berdevosi. Ya, karena devosi kepada Yesus, Maria, Yosef itu tidak terpisahkan. Seperti kemarin waktu acara minggu lalu, kemarin ya tentang devosi Tiga Hati Suci, ya, Pastor Paulus Warih Karm juga menjelaskan bahwa bicara tentang Bunda Maria tidak bisa lepas dari Santo Yosef, tidak bisa lepas dari Yesus. Sekolah dari Nazaret pun itu juga membahas tiga juga kan, Yesus, Maria, dan Yosef. Nanti kalau Anda materinya, Anda akan menemukan tiga pribadi itu hadir di sekolah dari Nazaret. Nah, itu kenapa kami usulkan untuk di penjara kami hadirkan Tiga Hati Suci Yesus, Maria, dan Yosef. Ini sudah diberkati kemarin tanggal 4 November untuk lokasi yang akan dibangun. Kemudian saat ini progresnya sudah hampir mungkin 70% ya per hari ini, karena rumahnya sudah hadir, di rumah 3 patungnya sudah hadir dan hari ini sudah dipasang. Tinggal menyelesaikan belakangnya ada dinding ya dengan batu-batu. Kemudian nanti setelah itu 3 patung Hati Suci Yesus Maria Yosef akan dimasukkan ke dalam rumah-rumah yang ada di layar ini. Sehingga diharapkan, kita berharap nanti hari Natal ini bisa menjadi kado buat para warga binaan karena mereka sudah memiliki taman doa dan devosi. Mungkin ada pertanyaan juga, bagaimana kita masuk ke dalam ya? Anda diperbolehkan masuk
melihat nanti taman deposinya ya. Anda bisa berfoto, berdoa di sana juga, tapi memang diharapkan Anda terlibat dalam pelayanan penjara, karena yang bisa masuk hanya orang yang ikut terlibat pelayanan penjara. Ya, jadi kalau Anda mau masuk ke dalam pelayanan penjara di Lapas Pemuda Tangerang, jadi diharapkan nanti hari Natal ini bisa diresmikan, ya, kemudian nanti setelah itu ya jadi tempat deposi para warga binaan. Mereka semakin mengenal hati suci, mengenal deposi Rabu pertama, deposi Jumat pertama, dan deposi Sabtu pertama. Itu latar belakang dari 3 hati suci Yesus, Maria, Yosef atau keluarga Yesus. Baik. Jadi silakan, karena ini akan menjadi karya dari para deposan Santo Yosef. Jadi kami mengajak Anda untuk saweran terlibat. Seberapapun Anda boleh berbagi, nanti bisa difoto atau dicatat nomornya, ya. Untuk kita bersama membangun Taman Deposi 3 Hati Suci ini. Ini adalah karya pertama kami ya, artinya dari Komunitas Pria Katolik untuk menghadirkan Taman Deposi ini. Ya mungkin kita nanti bisa belajar dari Pak Albertus juga yang sudah sampai 185 gereja Katolik. Kalau kami baru memulai dengan hanya Taman Deposi di Hati Suci ini, untuk memulai bagaimana komunitas pria Katolik dan deposan Santo Yosef pun bisa juga terlibat di dalam menghadirkan karya pelayanan terkait Santo Yosef dan juga Bunda Maria dan Yesus. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Dan ya, kalau Anda mau berkenalan tentang komunitas pria Katolik, nanti bisa menghubungi kami. Ada saya dan Pak Hendarto yang bisa membantu. Seandainya mungkin Anda semua ada yang tertarik mau membangun atau membangun Santo Yosef di paroki Anda, kami dengan sukacita membagikannya apa yang bisa Anda lakukan. Ya, saya bersyukur kegiatan seperti ini bisa terselenggara dan Anda semua bisa terlibat. Dan di hari yang bersamaan juga ini beberapa komunitas devosi Santo Yosef seperti di Pekanbaru, seperti di Jogja, itu mereka juga menghadirkan kegiatan serupa seperti ini. Ya, jadi hari Rabu ini harinya Santo Yosef, dan hari ini serentak juga seluruh dunia juga menggelar devosi seperti ini. Silakan bagi Anda semua yang mau menggelar juga di paroki Anda, bisa menghubungi kami, kita bisa membantu Anda. Itu saja, terima kasih untuk perjumpaan kita di dalam devosi Rabu pertama Santo Yosef. Tuhan memberkati. Yosef. Selamat malam. Malam. Selamat malam, terima kasih Pak Andi, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Abel. Terima kasih Bu Edi. Terima kasih. Terima kasih Mister Andi. Selamat malam Pak Andi. Ya, terima kasih Pak Jajang. Ya. Terima kasih Pak Albertus. Terima kasih semuanya. Selamat malam semuanya. Ya, terima kasih Bu Mabelen. Bu Mabelen. Malam. Terima kasih Bu Lisa. Agnes. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Malam Oma. Malam semua. Bu Lucia, makasih. Saya off ya. Ya, makasih. Pak Irianto, makasih. Ya, makasih Pak.